Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Deden Sofwan Ismail. Alamat dari Kampung Babakan, RT 114, Desa Pangoban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Riwayat pendidikan, umur 6 tahun saya mulai sekolah di SDN Pasir Pari, dilanjutkan ke SMP PGRI Pacet, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Parai, dan sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Baitul Arqam Al-Islami yang beralamat di Timur Awi, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 dan kelas 4, kelas A. Di SMP Baitul Arqam saat ini tepatnya semester 4 terdapat 10 mata kuliah yang dipelajari. Ada kewirausahaan, ilmu pendidikan Islam, antropologi pendidikan, kepemimpinan dalam pendidikan, statistik non parametris, dan lain-lain yang jumlah SKS-nya sama, yakni 10 SKS. Memiliki bobot yang sama 10 SKS. Kuliah di SDN itu Baitul Arqam itu seru, menyenangkan. Dengan minimal lulusan dosennya adalah strata 2. Jadi dosen-dosen di sana juga sangat berkompeten. Bisa dikatakan kuliah di SDN Baitul Arqam itu pembiayaannya murah. Bisa dikatakan murah dan murah se-Kabupaten Bandung, atau mungkin bisa juga disebut murah se-Jawa Barat. Namun meskipun murah dan mudah, SDN Baitul Arqam juga bisa menghasilkan sarjana-sarjana atau lulusan-lulusan yang berkompeten dan mampu bersaing di dunia luar dengan lulusan atau sarjana-sarjana dari universitas sekolah tinggi yang lainnya. Saat ini saya sedang berada di Danau Alam Lestari, Kampung Danau, Desa Pangoban, dekat dengan kampung halaman saya. Membahas sedikit tentang COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada kebijakan physical distancing, lockdown, work from home, dan lain-lain. Tetapi di masyarakat, khususnya Desa Pangoban, kegiatan berjalan normal seperti biasanya. Tidak ada work from home, tidak ada lockdown. Semua masih merasakan sosialisasi, kebersamaan, keberagaman. Tapi meskipun begitu, tetap sebagian masyarakat Desa Pangoban juga mentaati peraturan. Salah satunya saya sendiri. Saya selalu jika bepergian keluar rumah selalu membawa masker minimal dan selalu menyiapkan hand sanitizer. Lewati COVID-19 ini, semoga pandemi COVID-19 ini cepat atau cepat selesai ya, dan tidak ada lagi masyarakat merasa ketakutan, khawatir, cemas, dan lain-lain. Di sini saat ini saya sekarang akan membahas salah satu mata kuliah favorit, bisa dikatakan favorit, yakni mata kuliah antropologi pendidikan yang dibimbing oleh salah satu dosen antropologi pendidikan, dosen pengampu, yakni Bapak Munawir MPD. Apa sih antropologi pendidikan itu? Antropologi pendidikan. Antropologi, pertama kita akan membahas antropologi. Antropologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, anthropos dan logos.
Anthropos adalah manusia, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Cabang-cabang antropologi sangat banyak. Ada antropologi budaya, antropologi agama, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Namun karena STAI Baitul Arqam itu fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah, jadi mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi calon-calon guru yang berkompeten. Antropologi di sini sangat berhubungan, berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Pendidikan sendiri adalah proses memanusiakan manusia. Jadi antropologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik dari strategi, model, pendekatan, dan lain-lain yang mencakup dunia pendidikan. Apa saja yang dipelajari dalam antropologi pendidikan? Banyak sekali sub-sub mata kuliah yang dipelajari dalam antropologi pendidikan, seperti hubungan pendidikan dan masyarakat, kebudayaan, sosialisasi, teori-teori kebudayaan, pola asuh atau parenting style, dan lain-lain. Isu sosial juga dipelajari. Apa tujuan mempelajari antropologi pendidikan? Tujuan antropologi pendidikan ada dua tujuan utama, yakni tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis dari antropologi pendidikan adalah mempelajari pengertian manusia, bentuk fisik manusia, masyarakat, dan kebudayaannya. Sedangkan tujuan praktis adalah yang berhubungan dengan mempelajari manusia dalam berbagai masyarakat di suku bangsa. Bagaimana sejarah perkembangan antropologi pendidikan? Perkembangan sejarah antropologi di pendidikan dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama yakni sebelum abad 19 atau sekitar tahun 1800-an, awal-awal adanya antropologi di bangsa Eropa. Adanya deskripsi tentang bangsa-bangsa, bisa disebut dengan etnografi. Dan yang kedua adalah fase 2, sekitar pertengahan abad 19, bahan-bahan etnografi tersebut disusun menjadi sebuah karangan, dan penyusunan juga disesuaikan dengan evolusi masyarakat. Di sini juga tujuannya menjadi tujuan akademis. Fase yang ketiga, fase abad 20-an, di mana gencar-gencarnya masa kolonial, bangsa-bangsa Eropa menjajah bangsa lainnya, termasuk bangsa Asia sendiri. Dari yang awalnya tujuan akademis, kemudian ada penambahan, ada perubahan menjadi tujuan praktis di masa atau di fase ketiga ini, guna kepentingan kolonial, pemerintahan kolonial. Dan yang terakhir fase keempat, yakni fase abad 20 sampai sekarang atau abad 21. Perkembangan antropologi pendidikan sangat pesat, jauh lebih teliti, dan masalahnya juga metode-metode dengan menggunakan metode ilmiah secara lebih tajam. Masalah-masalah diselesaikan dengan metode ilmiah yang lebih tajam. Apa manfaat mempelajari antropologi pendidikan? Manfaatnya sangat banyak sekali. Bisa saya berikan beberapa manfaat belajar antropologi pendidikan. Yang paling utama adalah menambah wawasan, memperluas wawasan. Yang kedua, mengetahui pola perilaku masyarakat. Yang ketiga, mengetahui kedudukan dan peran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat, mengetahui problema-problema yang ada di masyarakat. Dan dengan adanya problema-problema tersebut, kita sebagai mahasiswa, calon guru, harus mampu mengatasi dan memberikan solusi terhadap problema-problema yang ada pada masyarakat tersebut. Dan tugas kita adalah sebagai agent of change, agen perubahan yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada. Bagaimana penerapan atau pengaplikasian antropologi pendidikan saat ini? Bisa diketahui
ketahui ya, saat ini kan pada abad 21 ini dikenal dengan masa revolusi 4.0 atau masa digital, semua serba digital. Ditandai dengan adanya network atau jaringan internet. Itu adalah salah satu tanda tersendiri abad 21. Pada abad ini sebenarnya sudah lama antropologi pendidikan diterapkan, dan antropologi pendidikan itu bersifat dinamis sesuai mengikuti keadaan zaman. Pengaplikasiannya pertama bisa diaplikasikan dengan pembelajaran karya wisata. Sudah banyak berbagai sekolah yang mengaplikasikan karya wisata, pembelajaran karya wisata. Jadi siswa tidak hanya belajar di kelas, siswa juga dikenalkan dengan budaya-budaya atau tempat wisata yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya lokal yang harus dijaga, tetap dijaga, dan bisa dikembangkan lagi. Dan guru juga bisa memberikan pendidikan, pengertian, pengetahuan agar siswanya bisa menjadi atau mengelola budaya tersebut atau adat istiadat budaya tersebut. Selain itu, yang kedua, pendidikan berbasis budaya lokal. Pendidikan berbasis budaya lokal ini di salah satu daerah misalnya suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Budaya di satu daerah berbeda dengan budaya di daerah lainnya. Diharapkan atau dengan antropologi pendidikan ini, budaya lokal tetap terjaga, budaya asing yang positif juga bisa dimasukkan atau dikembangkan, berkolaborasi dengan budaya lokal yang ada. Namun tidak mengurangi nilai-nilai kebudayaan lokal sendiri. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan modeling, guru sebagai objek pembelajaran. Jadi di sini guru harus memiliki kemampuan, kompetensi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan pengetahuan bagi para siswa di abad 21. Apa komentar Anda terhadap pembelajaran antropologi pendidikan di kampus atau di kelas Anda secara tatap muka? Menurut saya, pembelajaran di kelas secara tatap muka di IPB Arkom itu sangat efektif. Umumnya seperti di universitas-universitas lain, sekolah tinggi lain, perkuliahan dilaksanakan melalui program, model atau metode presentasi dan diskusi. Satu kelompok presentasi dan yang lainnya mengadakan diskusi atau menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan pada kelompok yang presentasi. Berjalan cukup efektif, mahasiswa-mahasiswa juga sangat aktif. Selain itu, Bapak dosen juga memberikan hal-hal yang positif, memberikan saran, memberikan kritik, namun tetap membangun atau kritik yang bisa dijadikan bahan untuk presentasi yang kedepannya agar lebih baik lagi. Jadi bisa dikatakan sangat efektif presentasi atau perkuliahan secara tatap muka di IPB Arkom tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tempat kesalahan, yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya di lain waktu, di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tos. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.